Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tukang Ojek Naik Haji. Oke, kali ini kita akan sedikit mereview masih worth it nggak sih on-beat di bandara itu. Kan baru-baru ini Bang Budi itu resign dari bandara. Nah itu kalau Bang Budi resign, apakah di bandara itu sudah nggak ada orderan? Kita cek dulu masih worth it nggak kalau kita bergabung di Grab bandara khususnya. Oke, kebetulan saya bergabung di bandara itu kurang lebih baru 2 minggu. Baru 2 minggu, berarti pas Mas Budi resign saya masuk. Nah, mungkin saya gantinya Mas Budi kali. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung cek ke pendapatan. Secara kan kita kerja yang narik, nge-grab itu kan yang dicari kan pendapatan. Cocok gak sih kita on-beat di bandara, kita nyari orderan di bandara itu masih worth it nggak? Nah kita cek dulu nih. Untuk ini kebetulan saya jam 6 pagi sudah berada di pool. Oke, gak usah lama-lama, kita cek ke pendapatan. Nah ini kebetulan tadi saya dapat gendongan ke arah pool ya hari ini. Jadi oke, hari ini nggak usah dihitung. Ini kan baru mulai. Tadi kebetulan dapat gendongan aja. Oke, jadi kita akan mereview ini aja 1 minggu terakhir. Jadi 1 minggu terakhir itu orderan itu gimana? Gacor apa landai atau gimana nih? Nah, kita cek langsung. Nah, alhamdulillah nih kebetulan di kemarin hari Rabu itu saya dapat alhamdulillah 1.089.000 atau 1.090.000 kurang 200 perak. Nah untuk hari Rabu mungkin wah hari Rabu lagi gacor. Kan kita mereviewnya seminggu terakhir. Jadi dalam seminggu itu rata-rata harusnya kalau gacor anjlok itu kan mungkin lagi beruntung dapat 1 juta itu gitu. Nah ini kita akan mereview 1 minggu. Oh iya, ini mulainya dari kapan kalau dapat 1 juta ini? Nah ini kita mulai dari jam 8 pagi. Jam 8 pagi kita mulai on beat, selesai di jam 11 malam. Nah ini emang kalau pengen dapat agak banyak kan emang harus sampai malam. Tapi kalau baru sore atau masih ya bisa maghrib itulah, itu belum terlalu. Mungkin bisa kalau kita dapat tripnya jauh-jauh. Nah ini gak usah lama-lama, langsung aja kita ke hari Selasa. Hari Selasanya alhamdulillah masih dapat 900.000, itu finishnya di jam 9 malam. Mungkin ya ini ya, mungkin kalau saya ngambil trip satu lagi di bandara ini, saya balik lagi ke bandara, itu mungkin dapat lagi 1 juta ya. Ini kan secara kan baru jam 10 lah ya. Jam 10 kalau balik ke bandara itu ya setengah jam lah. Kalau malam itu kan agak sepi. Setengah jam itu masih bisa dapat order satu lagi nih. Dapat 100.000. Nah, ini kebetulan saya langsung atas balik.
Untuk hari Seninnya oh ya, Seninnya mungkin agak landai kali ya. Saya mulainya dari jam setengah 9. Jam setengah nih, orderan paling bawah setengah 9 pagi, finish di jam 10 malam. Jadi 13 jam lah ya. 13 jam kerjanya. Oke, kita minggu libur. Oke, kita minggu libur. Sabtunya masih dapat 860.000. Oh iya nih. Saya mau ngasih tahu ini, dapat 860 ini finishnya di jam 5.22 sore. Ya, bayangkan berarti kalau saya lanjut sampai jam 11 malam atau jam 12 malam itu 1 juta lebih. Bahkan bisa 1.200.000. Karena ini secara masih sore, jam setengah 6. Setengah 6 orderan paling lama 2 jam. Jam 8 lah ya dapat 100. Misal dapat 100 ke Jakarta. Terus balik lagi ke bandara, ngosong lah Matas. Balik lagi itu udah jam 9-an lah ya, 9 dapat lagi jam 10. Ya 1 juta agak banyak sih. 1.060.000 mungkin segitu. 1 juta lebih sedikit juga. Nah, ini untuk hari Sabtunya. Untuk hari Jumat, nah ini hari Jumat 860.000, tapi sampai malam. Oh, ini ternyata saya mulai on beatnya. Oh, gimana nih cara ngitungnya nih? AMPM. Oh, ini saya on beatnya siang kali guys. Dibatalkan. Oh iya. Ini di daerah tengah sore. Jadi di tengah itu kita kan jarak 3 kilo itu macet ya. Sore-sore jam pulang kerja itu kan macet. Jemputnya agak lama. Jadi orang-orang tuh nggak pada mau nunggu. Oke, langsung lanjut lagi. Hari Kamisnya, alhamdulillah Kamisnya masih dikasih 1 juta. 1 juta finish di jam setengah 12. Nah ini jadi gini ya teman-teman, rata-rata penghasilan di bandara itu range-nya itu 900 sampai 1 juta. Itu kalau kita finishnya malam. Jadi kayak tadi kita dapat 850 tapi sore sudah finish, sudah pulang. Nah itu mungkin kalau saya ngejar 1 juta itu masih dapat nih. Jadi kalau sehari 1 juta itu emang harus sampai malam. Kalau kita cuma nyampe sore habis maghrib itu paling 800, 900 gitu. Jadi kesimpulannya kalau pengen dapatnya banyak kan, kita harus sampai malam. Karena di bandara ini orderan terakhir kalau nggak salah itu jam 2, jam 3 lah. Itu masih ada internasional yang landing. Jadi kalau sampai jam 11, setengah 12 itu menurut saya masih worth it aja. Kita juga nggak seharian full jalan terus. Paling
kita nyampe pool itu nunggu antrian, jadi kita nggak datang langsung dapat itu enggak. Jadi jangan berpikir wah dapat 1 juta tapi badannya ini rusak ya. Menurut saya enggak sih ya. Karena apa? Kita nyampe pool itu nunggu antrian. Secara kalau kita nunggu antrian sejam 1,5 jam, itu kita masih bisa tidur. Kita di sini disediakan tempat tidur, tempat sholat, kamar mandi, kantin, tempat parkir yang luas. Jadi nggak ada kok wah ngerusakin badan itu. Ya mungkin kalau belum pernah gabung di bandara mikirnya begitu kali. Jadi kalau sudah pernah di bandara kayak Mas Budi, nah itu mungkin udah paham lah. Orderan di bandara dapat 1 juta itu udah hal biasa, bukan hal yang wow. Jadi kalau untuk rusak badan sih enggak, karena kita di sini juga istirahat cukup, makan, sholat, itu kita banyak waktu buat istirahat itu. Karena sekarang kita nunggu orderan, nunggu antrian, bukan nunggu orderan, nunggu antri untuk dipanggil di terminal. Nah gitu. Jadi kalkulasinya itu 1 minggu itu bisa, kalau 1 minggu 7 hari full. Kalau sehari 1 juta itu berarti sekitar 1 juta rata flat. Kita ngejar ya, kita kejar target 1 juta itu 1 minggu bisa 7 juta. Berarti kalau 1 minggu 7, sebulan itu 4 minggu. 7 kali 4, 14 tambah 14, 28 juta itu bisa sebulan. Itu nggak libur, ngapain libur? Kalau kita butuh duit, kalau kita masih pengen punya duit banyak, cukup istirahat aja di pool. Istirahat di bandara, kita masih bisa pulang ini. Tapi ya tengah malam, kita pagi berangkat lagi. Ini aja saya pulang malam, pagi-pagi udah berangkat. Kadang berangkat jam 8, kadang pagi, nggak nentu. Jadi ya intinya kalau kita pengen 28 juta, kita harus semangat terus, semangat untuk mencari cuan. Jangan bosen-bosen, jangan males-malesan. Oke, cukup sekian aja mungkin klarifikasi review penghasilan di bandara. Menurut saya masih sangat worth it, karena saya di bawah itu pendapatan naik turun gunung. Oke, kita cukup sekian. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.